Kita tahu juga akan ada kenaikan pajak di industri hiburan ini. Apakah menurut Anda ini juga akan memicu lebih luas lagi fenomena PHK? Nah, ini juga akan terjadi. Kemarin kami sebelum ke situ kami akan sampaikan juga bahwa memang pada saat situasi ini juga kami sadari bahwa ada sektor yang agak diuntungkan dengan situasi politik ini. Ya, tapi 0, sekian persen lah yang mungkin bisa diuntungkan. Contoh dengan percetakan, sablon dan lain sebagainya itu agak diuntungkan ya sedikit. Kedua terkait dengan rencana pemerintah, bukan rencana malah sudah keluar ketentuan pemerintah terkait pajak hiburan ini juga kami sudah sering gaungkan bahwa ini ada lagi kebijakan-kebijakan yang memang menurut kami ini tidak populis juga. Kenapa pada situasi saat ini sektor-sektor hiburan baru mulai recovery setelah kemarin masa pandemi juga tiarap semuanya, tiba-tiba sekarang sudah mulai dengan peningkatan kenaikan pajak antara 40 sampai 75%. Ini rasanya rasa-rasanya kami berharap kepada pemerintah untuk meninjau kembali agar rencana atau kebijakan untuk kenaikan pajak dari hiburan dari 40% sampai 70% itu ditinjau kembali. Kenapa demikian? Konsumsi hiburan itu kepada orang yang membutuhkan hiburan. Jangan sampai kita yang mau hiburan malah jadi stres, ya. Kenapa? Karena harganya nggak terjangkau. Kita mau healing, kita mau menghilangkan penat kita, tapi malah jadi tambah penat karena tidak mampu untuk melakukan atau untuk karena pasti tinggi. Sektor hiburan dengan pajaknya lebih tinggi, maka nilai atau harganya pun nanti akan lebih tinggi lagi. Kalau harga atau tiket hiburannya lebih tinggi, maka daya belinya pun akan berkurang. Orang masih mikir dengan kebijakan tinggi begini maka harganya pun akan lebih tinggi lagi. Kan tidak mungkin pengusaha perusahaan hiburan dengan kenaikan pajak yang signifikan kayak begini lalu tidak menaikkan harga juga, harga kunjungan. Itu kan aneh. Terus mau apa? Nah, karena itu maka kalau sudah barang tentu kalau kenaikan ini pajak tidak dicau kembali maka tentunya dikhawatirkan saat ini belum terjadi, dikhawatirkan akan memicu kepada tingkat ketidakkecukupan ya biaya yang ditimbulkan oleh sektor-sektor hiburan tersebut. Kenapa? Akhirnya kan para pengunjung juga berkurang. Kalau para pengunjung berkurang, maka tentunya sektor hiburan pun juga karena ketidaksesuaian, karena ketidakcukupan biaya, maka mereka juga akan melakukan hal-hal yang serupa, yakni efisiensi atau mengurangi kegiatan-kegiatannya. Kalau ini terjadi, maka siapa yang merugikan? Masyarakat juga, gitu loh. Baik, kita beralih lagi ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, pendapat Anda terkait dengan pajak untuk industri hiburan ini seperti apa? Ya, saya kira sependapat ya tadi apa yang disampaikan bahwa ketika kenaikan pajak artinya itu nanti akan dibebankan konsumen. Alih-alih mendapatkan penerimaan negara meskipun ini untuk daerah, tapi ini akan justru akan menurunkan ya tingkat kunjungan dan sebagainya. Dan ini efeknya adalah jumlah kunjungan akan berkurang, termasuk mungkin di tempat-tempat wisata begitu. Nah, yang kedua adalah saya kira perlu dibahas kembali ya tarif pajak yang sesuai karena kalau pajak itu terlalu tinggi itu akan menimbulkan efek fenomena kalau kita sebut dalam teori-teori Laffer curve. Jadi kalau tertinggi bukan berarti justru meningkatkan penerimaan daerah atau negara, tapi justru akan menurunkan. Tapi terlalu rendah juga tidak bisa begitu. Jadi ini harus ditimbang kembali berapa besaran yang kemudian memang dua-duanya dapat, baik untuk pendapatan negara, tapi juga menjadi insentif bagi bagi para pelaku wisata untuk bisa mengejar target katakanlah omset maupun kegiatan usahanya. Saya kira memang harus dibicarakan kembali tarif yang sesuai dan lazim di sektor wisata begitu. Sebagai tambahan, bahwa apabila mau melakukan hal tersebut, maka coba tidak usah sungkan-sungkan lah pemerintah untuk mengajak bicara terhadap kami.
berapa kesanggupan kami, dilihat di mapping dulu, jangan tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang tentunya akan berdampak kepada semua, berdampak kepada dunia usahanya, berdampak kepada sektor hiburannya, berdampak kepada masyarakat juga. Nah, coba untuk ke depan ini, bukan ke depan, saat ini belum terlalu belum ada kata terlambat. Pemerintah coba mengajak kepada kami sebagai pengelola baik di hiburan dan pariwisata lainnya untuk membicarakan kira-kira di mana nilai kesanggupan, di mana nilai kemampuan masyarakat bisa tetap bisa melakukan berkunjung, dan di mana ada kemampuan kira-kira dinilai berapa yang kita bisa harapkan. Itu supaya ada kesepahaman semuanya. Ya, jangan tiba-tiba melakukan kenaikan atau sebagaimana tadi Mas Tauhid sampaikan bahwa dampaknya itu tidak hanya kepada dampaknya apabila kenaikan pajak lebih tinggi maka pengunjung juga akan berkurang. Kalau berkurang tentunya pendapatan pajak pun akan berkurang, bukan lebih malah gitu. Saya setuju itu, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Nurjaman, kalau tadi Anda sampaikan diharapkan ada pembicaraan dulu atau sosialisasi dari pemerintah untuk kesanggupan pengusaha di industri hiburan ini. Anda sendiri menilai kesanggupan pengusaha ini ada di angka berapa untuk kenaikan pajak? Kalau sebelumnya kita mendengar pemerintah mengatakan 40 hingga 70%. Kalau berbicara kesanggupan, saat ini belum saatnya untuk menaikkan pajak. Gitu loh. Saat ini belum saatnya untuk menaikkan pajak hiburan. Gitu. Saat ini baru sektor hiburan itu baru recovery lah, lumayan recovery, dan belum semua sektor hiburan juga sudah recovery benar. Karena setelah kemarin dihantam 2 tahun lebih terhadap pandemi, itu biaya timbul dalam pemeliharaan. Saat ini belum bisa pulih, belum bisa menutup biaya-biaya yang timbul kemarin selama 2 tahun. Kenapa? Selama 2 tahun tanpa ada pemakaian, tanpa ada penggunaan tempat-tempat hiburan, tapi biaya operasional, biaya perawatan itu tetap akan timbul. Ya, biaya gedung, biaya listrik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jangan ke depan. Bahkan saat ini kalau bicara berapa sih kesanggupannya, saat ini belum saatnya kenaikan pajak kok. Kenapa sih mesti di situ dulu gitu loh, ya? Apakah karena memang saat ini hanya sektor pajak yang akan digalakan? Kita bukan hanya sektor hiburan kok yang banyak. Bahwa kita satu-satunya di negeri ini bukan tidak dominan bahwa menjadi sumber APBN atau APBD di sektor hiburan. Kan ada sumber-sumber lain, tambang, dan lain sebagainya masih banyak untuk kita gali. Kan kita katanya punya nikel luar biasa, tapi kenapa yang lain mesti dihantam juga? Karena sektor hiburan ini yang berdampak kepada pengunjung, kepada masyarakat yang langsung, gitu loh.